Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga dan Luas Lahan terhadap Pendapatan Petani Semangka di Desa Sumbersewu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Mauladana Hafiz Hakiki dengan NIM 191701160. Selanjutnya yaitu ke pembahasan. Pertama adalah latar belakang. Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan laba atau rugi dari suatu usaha. Laba atau rugi tersebut diperoleh dengan melakukan perbandingan antara pendapatan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan atas pendapatan tersebut. Pendapatan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan suatu usaha dan juga faktor yang menentukan dalam kelangsungan suatu usaha menurut Zinyan tahun 2003 dalam MIA tahun 2019. Berikutnya, fluktuasi harga. Fluktuasi harga pasar merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pendapatan petani semangka. Harga semangka dapat berfluktuasi dalam periode waktu tertentu, tergantung pada permintaan pasar, pasokan, musim panen, dan faktor eksternal lainnya. Fluktuasi harga dapat memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan petani semangka. Harga yang sangat tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani, sementara harga yang rendah dapat mengurangi pendapatan mereka. Petani semangka bergantung pada harga jual semangka sebagai sumber pendapatan utama mereka menurut Masnun atau tahun 2020. Selanjutnya, luas lahan. Luas lahan yang dimiliki oleh petani dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pendapatan mereka. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin banyak semangka yang dapat ditanam dan dipanen. Luas lahan yang cukup besar memberikan potensi untuk meningkatkan volume produksi dan pendapatan petani. Namun, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti pemeliharaan tanaman, biaya pupuk, dan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pertama, fluktuasi harga semangka di pasar dapat menciptakan ketidakpastian pendapatan bagi petani. Harga yang tidak stabil dapat membuat sulit bagi petani untuk merencanakan kegiatan produksi, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur strategi pemasaran. Berikutnya, seluas lahan yang dimiliki petani kurang luas sehingga tidak dapat memenuhi hasil yang diinginkan. 3. Pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Yang keempat, petani semangka di Desa Sumbersewu menghadapi masalah dalam pengelolaan lahan. Hal ini meliputi pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk yang optimal, pengaturan irigasi yang efektif, dan pengendalian hama dan penyakit. Kurangnya pengetahuan atau sumber daya yang terbatas dapat mempengaruhi produktivitas lahan, sehingga berdampak pada pendapatan petani. Berikutnya, pembatasan masalah. Penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada pengaruh fluktuasi harga dan luas lahan terhadap pendapatan petani semangka di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar. Berikutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya dapatkan, saya merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh fluktuasi harga terhadap pendapatan petani semangka pada petani semangka di Desa Sumbersewu? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani semangka di Desa Sumbersewu? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh fluktuasi harga dan luas lahan terhadap pendapatan petani semangka di Desa Sumbersewu? Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga terhadap pendapatan petani pada petani semangka di Desa Sumbersewu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani pada petani semangka di Desa Sumbersewu. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga dan luas lahan terhadap pendapatan petani pada petani semangka di Desa Sumbersewu. Berikutnya, manfaat hasil penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kebenaran yang ada di lapangan, serta penelitian ini diharapkan memberikan wawasan luas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak petani dalam mengevaluasi keuangan atau faktor produksi
melalui informasi yang didapat dalam penelitian ini, khususnya mengenai fluktuasi harga dan luas lahan. Kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan informasi berkaitan dengan fluktuasi harga dan luas lahan terhadap pendapatan petani. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikutnya, kajian teori. Pertama, pendapatan. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan kotor aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih. Pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan, menurut Sukarti tahun 2002 dalam Aprilia tahun 2019. Kedua, faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan menurut Asmara dan Nur Khalifah tahun 2010. Yang pertama, yaitu faktor lingkungan. Yang kedua ada faktor teknis. Yang ketiga ada faktor pasar. Ketiga, indikator pendapatan. Adapun indikator pendapatannya yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini ialah sebagai berikut menurut Zai et al. Tahun 2020. Pertama, mengukur kemampuan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mengetahui besarnya perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan. Yang ketiga, menentukan laba atau rugi dari suatu usaha. Berikutnya, fluktuasi harga. Pertama, pengertian fluktuasi harga. Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan naik turunnya atau perubahan harga disebabkan oleh pengaruh permintaan dan penawaran. Seringkali disebut ketidaktepatan atau kegoncangan karena peperangan yang mengakibatkan efek nilai saham di pasaran internasional. Yang kedua, indikator fluktuasi harga. Adapun indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut menurut Azwe tahun 2022. Pertama, jangkauan harga. Yang kedua, daya saing harga. Yang ketiga, sesuai dengan kualitas. Berikutnya, luas lahan. Pertama, pengertian luas lahan. Luas lahan pertanian merupakan suatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Semakin luas lahan yang digarap atau ditanami, semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut, menurut Abdurrahman Rahim tahun 2007. Berikutnya, indikator luas lahan. Adapun indikator luas lahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut menurut Justina et al. Tahun 2014. Yang pertama, luas kepemilikan lahan mempengaruhi jumlah pendapatan. Yang kedua, besar luas lahan mempengaruhi jumlah pendapatan. Yang ketiga, luas lahan terhadap biaya perawatan. Yang keempat, luas lahan dapat mempengaruhi upah. Yang kelima, luas lahan mempengaruhi biaya produksi. Yang keenam, kondisi lahan mempengaruhi pendapatan. Berikutnya yaitu kajian hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ada Putu Dika Arimbawa dan A.A. Agus Putu Widanta tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Luas Lahan, Teknologi dan Pelatihan terhadap Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas sebagai variabel intervening di Kecamatan Mengwi. Yang kedua, Nisa Nurjana Sukowat tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Tanda Buah Segar atau TBS terhadap efek kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. Yang ketiga, Mona Sepri tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga terhadap Kesejahteraan Petani Karet di Desa Rokan Timur ditinjau dari ekonomi syariah. Yang keempat, Wahyuni Umami Harahap tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Harga dan Inovasi Manis Jantung Berkering terhadap Pendapatan Petani. Yang kelima, Ane Novianti dan Fitri Awaliyah tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Luas Lahan terhadap Pendapatan Usaha Tani Semangka di Desa Cikadu, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel
Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yaitu fluktuasi harga dan luas lahan, dan satu variabel terikat, yaitu pendapatan petani semangka di Desa Sumbersewu. Kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar yang telah saya sajikan. Berikutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh fluktuasi harga terhadap pendapatan petani semangka di Desa Sumbersewu. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani semangka di Desa Sumbersewu. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara fluktuasi harga dan luas lahan terhadap pendapatan petani di Desa Sumbersewu. Berikutnya, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu pada Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Berikutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumbersewu yang bekerja sebagai petani semangka yang berjumlah 36 orang. Dan untuk sampel dalam penelitian ini yang akan diambil adalah seluruh petani semangka di Desa Sumbersewu yang berjumlah 36. Berikutnya, jenis dan sumber data. Jenis yang pertama, jenis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif, yaitu data kuantitatif adalah jenis data yang menggambarkan kuantitas atau jumlah suatu variabel atau fenomena. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer. Untuk data primer, peneliti menggunakan hasil kuesioner yang diberikan kepada petani semangka di Desa Sumbersewu. Yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada petani semangka di Desa Sumbersewu. Berikutnya, instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Berikutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang di dalamnya ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas. Berikutnya, ada uji heteroskedastisitas. Yang kedua, ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ada beberapa uji, yaitu pertama analisis linear berganda, yang kedua uji T atau parsial, yang ketiga uji F atau simultan. Sekian presentasi proposal penelitian yang telah saya buat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.